Selamat datang di seminar online pada hari ini. Eh, Terima kasih buat ketiga pembicara yang sudah hadir. Ada Jessica Caroline Hardy dari mahasiswa kedokteran UPH, dan ada Mbak Yovita Alfiana dari mahasiswa kedokteran juga Universitas Muhammadiyah Malang. Dan juga yang terakhir ada Dr. Asinta Ayudia Daltania sebagai dokter. Halo semuanya, apa kabar? Selamat sore. Baik, Bang Gari. Ya, dan terima kasih juga buat seluruh peserta yang sudah hadir. Masih ada 10-12, dan kali ini kita akan membahas tema tentang perjuangan menjadi seorang dokter di kala pandemi. Buat ketiga pembicara, apakah sudah mempersiapkan seluruh jawabannya? Asik. Dan di sini kita tidak akan membahas tentang vaksin, tentang COVID, tentang teori konspirasi COVID dan segala macam. Kita hanya membahas pure tentang perjuangan menjadi seorang dokter di kala pandemi, dan hanya ngobrol-ngobrol biasa. Dan buat teman-teman, para peserta bisa juga mengirimkan pertanyaan kepada ketiga pembicara. Nanti akan saya sampaikan Halo Jessica, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore. Ya, boleh disapa dulu pesertanya yang sudah hadir. Masih ada 11. Oke. Halo, selamat sore semua. Kenalin, nama aku Jessica Caroline Hardy. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama dokter profesional kita nih di sini. Sama-sama kita sama-sama. Dan ada juga Mbak Dr. Asinta. Halo Mbak, selamat sore, apa kabar? Boleh disapa pesertanya? Selamat semuanya, ya. Dan satu lagi Mbak Yovita, mungkin lagi kendala sinyal, nanti akan disapa lagi. Oke, untuk pertanyaan pertama saya akan membuka kepada Mbak Dr. Asinta. Mbak, ini kan juga lagi masa pandemi nih Mbak, dan juga kalau boleh bisa dibilang Mbak sendiri juga menjadi seorang dokter itu penuh perjuangan, bukan hanya saja sebelum pandemi, tetapi setelah pandemi ini, bagaimana Mbak pengalaman-pengalaman Mbak sendiri di dalam menghadapi menjadi seorang dokter, Mbak? Oke, pengalaman ya. Yes, pengalaman Mbak. Ini kan namanya pandemi COVID ini kan baru, virusnya dengan tiba-tiba datang gitu ya, jadi sebuah pandemi. Yang pasti pengalaman yang paling dirasakan yang pertama adalah memakai waktu jaga. Kalau mungkin dulu sebelum pandemi kita bisa meriksa pasien, kita bisa berkomunikasi dengan pasien pakai jas putih atau snelly. Sekarang udah nggak bisa pakai baju snelly itu lagi. Kita harus pakai baju hazmat. Iya, 3 lapis gitu. Harus coverall semuanya, mulai dari bajunya, face shield, masker, semuanya untuk melindungi kita dan lingkungan kita. Jadi yang pertama mungkin pengalamannya ya itu yang paling aku rasain. Apalagi ada pasien, kemudian kita harus periksa pasien dengan pakai baju tertutup seperti itu, membutuhkan konsentrasi yang lebih, tenaga yang lebih, kemudian harus apa ya istilahnya, benar-benar adaptasi dengan baju hazmat seperti itu. Itu pengalaman pertama yang paling paling kelihatan itu adalah memakai APD. Kemudian ada lagi kalau misalkan ada pasien sakit datang ke rumah sakit, mungkin akan menjelaskan pasien ini, oh ini sakitnya ringan, ini sedang, ini berat, kita langsung masukkan ke triase. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang benar-benar screeningnya atau benar-benar memilah-milah pasien ini harus benar-benar teliti. Jadi harus benar-benar tahu ini pasiennya ini COVID atau bukan COVID. Nah, jadi nanti IGD-nya itu jadi terpecah dua. Jadi pintu masuk rumah sakit itu IGD jadi terpecah dua.
COVID atau bukan, ini COVID atau bukan. Kemudian pengalaman yang lainnya seperti belajar ilmu yang baru ya, karena ini virusnya jenis virus yang baru, prosesnya masih diteliti. Ini apa sih, virus apa sih? Masih diteliti, obat-obatannya pun masih diteliti, vaksinnya pun saat ini walaupun terus dilakukan penelitian untuk vaksin. Jadi ya, yang pasti itu pengalaman belajar lah ya, belajar baru, obat baru, kemudian tata laksana yang baru, itu. Terus kemudian apalagi ya, pasti banyak kalau pengalaman ya, kalau di uh, ke, uh, rumah sakit RSUD rujukan COVID. Jadi benar-benar kita yang dihadapin tiap hari adalah pasien COVID. Jadi ya terima pasien COVID dari pintu terdepan ke pasiennya di ruangan isolasi pun juga kita visit pasien COVID itu. Ya, ini ada lagi. Dan ini Mbak ya, pernah ini nggak sih Mbak pernah merawat pasien COVID atau masih belum sampai sekarang ini? Ya, ikut perawat. Oke. Dan pasti dong Mbak sendiri mempunyai kesulitan di dalam apa ya? Kalau bisa dibilang kesulitan di dalam merawat pasien dan juga ini kan juga baru-baru pandemi ini dan juga apa ya? Bagaimana sih cara Mbak sendiri untuk mengatasi kesulitan yang Mbak hadapin sekarang ini? Kesulitan. Ya, yang pertama kita harus niat tolong orang. Yang pertama itu tolong orang. Kalau udah ada niatan itu, otomatis kalau misalkan kita agak capek atau akan naik lagi, semangatnya naik lagi. Karena kalau misalkan bukan kita yang menolong, siapa lagi yang dapat juga gitu. Yang pertama itu tekad niatnya dulu yang benar-benar harus kita niat untuk merawat, niat untuk menerima pasien itu. Karena kalau kita nggak segera membantu, kita akan melebar. Karena kita obatin pasien ini sampai sembuh, benar-benar dinyatakan sembuh. Nah, apa kita jangan sampai. Dan kalau bisa dibilang kesulitan yang paling sulit untuk diatasi apa aja? Apa aja Mbak? Kesulitan, ya gini. Ada kemudian terkena COVID. Setiap orang menangkap si COVID ini, misalkan nempel lah, si COVID ini nempel lah ke tubuh manusia. Respon orang COVID gejala itu bahkan tidak sekali atau OTG, orang tanpa gejala. Jadi yang menurut saya yang kesulitan itu kalau misalkan pasien sakit berat. Sakitnya udah berat nih, misalkan udah ada sakit jantung, diabetes. Karena selama ini penelitian itu yang paling sah itu adalah pasien dengan diabetes mellitus dan hipertensi. Dua penyakit ini, kalau pasien diabetes dan hipertensi ini ketempel COVID ini akan memperburuk keadaan sampai jatuhlah ke yang namanya gagal nafas. Yang paling berat adalah pasien dengan gagal nafas. Karena kalau gagal nafas itu benar-benar observasinya itu benar. Ini Mbak, yang
yang Mbak rawat sekarang ini. Bagaimana Mbak kondisinya sekarang? Kondisinya, alhamdulillah kan Hmm. Februari ini saya Februarinya ya. Februari ini udah agak melandai karena puncak-puncak tertingginya COVID mulai Desember Januari. Desember Januari itu kewalahan. Kita masuk IGD itu udah pasti full, kamar full. Tapi kalau baru terakhir ini memang sudah, tapi yang berat, umur penyakit sebelumnya harus membutuhkan atau pantauan intens dan Dan ada nggak sih Mbak kekhawatiran teman-teman dari kedokteran sendiri, teman-teman dokter kalau bisa dibilang, ada nggak sih mereka khawatir kalau misalnya kalau bisa dibilang bukan hanya saja mereka terkena penyakit COVID, atau mungkin ada nggak sih kekhawatiran yang mereka hadapin sekarang ini? ya, khawatir pasti ada. Kekhawatiran yang pertama adalah ketika teman sejawat kita, tenaga medis itu ada yang tumbang. Jadi kan namanya tenaga medis merawat jumlahnya dengan pasti nggak sebanding. Tenaga medis itu pasti lebih sedikit dibandingkan pasien dan masyarakat. Kalau misalnya tumbang sakit, itu akan jadi pingpong. Satunya nanti udah sembuh, nanti ini bisa kena karena kecapean, imunnya turun, kelelahan, akhirnya jatuh. Jadi yang kita takutin khawatir ini dan sakit. Terus Dan juga kalau bisa dibilang nih Mbak ya, masyarakat di Indonesia sendiri juga masih ada yang bandel nih Mbak, dalam arti masih kurang taat dalam protokol kesehatan. Nah Mbak sebagai dokter sendiri, apa sih yang menjadi saran-saran Mbak buat masyarakat sendiri agar membantu pemerintah di dalam mengurangi. orang-orang kan banyak yang aku malas mandi atau apa. Nah, di pandemi ini kita nggak bisa kayak gitu, harus dipaksa harus mandi, harus sering melakukan orang dengan Dan terakhir ini Mbak ya, untuk Mbak sendiri, bagaimana supaya masyarakat bisa lebih peduli lagi terhadap pandemi ini? Karena kita juga tahu bahwa masyarakat, kita tidak berbicara mengarah ke politik ya Mbak ya, tetapi bagaimana caranya supaya masyarakat bisa peduli terhadap pandemi ini, supaya gimana ya, teman-teman dokter juga kewalahan di dalam merawat pasien COVID, karena juga di Pulau Jawa sendiri sangat kolaps di dalam rumah sakitnya juga. Nah, bagaimana supaya masyarakat bisa peduli terhadap pandemi ini? Karena Mbak sebagai kalau bisa dibilang dokter yang merawat pasien COVID, nah bagaimana caranya supaya peduli terhadap masyarakat? saling mengingatkan. Yang anggap ini konspirasi gitu. Dan kita
pasien datang banyak sekali terus bilang bahwa ini kok di COVID kan, di COVID bukan masalah COVID atau enggak. Jadi ketika pasien itu benar-benar kita teliti ini COVID atau enggak. Kalau kita enggak COVID ya pasti tetap COVID ya. Kita kena kesehatan, lindungi keluarga pasiennya, dan pasiennya kan pun. Jadi kalau misalkan ditanya gimana sih caranya biar nggak di COVID kan, ya jangan sakit COVID. Karena kalau misalkan datang dan COVID, ya pasti kita akan mempertahankan dengan COVID. Jadi kali karena dengan kita di protokol kesehatan itu udah selangkah untuk mengarah. Jadi paling mengingat kalau misalkan ada yang bandel ya kita tanya yang pasti dengan kekerasan, jangan dengan mengancam, tapi dengan kesabaran. Karena ini prosesnya panjang ya, udah 1 tahun kan, pandemi 1 tahun. Kemarin 1 tahun ini ya, kalau kita semakin mengancam, bisa bilang, jangan keluar rumah, jangan itu, masyarakat akan semakin tahu. Jadi ya lebih baik mengedukasinya itu dari tingkat bawah, dari diri kita. Biarin di kok pintar atau apa, tapi yang penting kita harus lindungi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Itu poin yang paling penting ya. Jadi mau tidak mau harus dari diri sendiri, kita ajak teman-teman kita yang lain merawat. Oke, baik Mbak Dr. Rasinta, terima kasih. Langsung saja ke Jessica Caroline Hardy yang baru masuk ke ke kedokteran. Halo Jessica, ini buat teman-teman mahasiswa juga yang mahasiswa baru yang baru saja juga masuk ke jurusan kedokteran, bukan hanya Jessica tetapi teman-teman yang lain juga. Ini Jessica berbagi pengalaman dong, bagaimana Jessica sendiri di dalam menghadapi pandemi ini, karena juga dalam hal belajar juga untuk menjadi perjuangan menjadi seorang dokter. Bagaimana Jessica pengalamannya, apa aja yang dihadapin? Pengalamannya banyak banget sih, perubahan ini, apalagi kalau kita tahu kita terbatas oleh ruang dan jarak, jadi kayak aku belajar berhadapan dengan komputer, berhadapan sama pasien langsung. Jadi ya kalau di sini kekurangannya jelas kita nggak tahu secara pasti. Nah, kalau Jessica praktek nih, pasti teman-teman tahu kayak micropipe misalnya teman-teman nih, itu Jessica itu pakai pena cetek. Jadi yang micropipe pakai pena cetek pertama, pakai cetek kedua. Jadi kayak gitu, jadi nggak tahu ketekanannya, nggak tahu semua. Jadi ya pasti harus ada pandemi. Ya kita doakan aja ya pandemi semoga cepat berakhir. Jadi mahasiswa kedokteran yang sekarang pandemi itu bisa ya ke improve lah. Gak cuma teori, karena kan kedokteran ini bukan cuma teori, bukan cuma hafal semua tubuh, tapi kan prakteknya terhadap pasien. Ini bagaimana kita bukan dokter yang pintar aja, tapi kita harus menjadi dokter yang terbaik. Jadi saya tolong sesama yang lebih membutuhkan. Dan apa saja? Ya nggak apa-apa, lanjut. Dan apa saja bagaimana Jessica? Ya, apa saja? Ya, apa saja kontribusi yang telah Jessica lakukan di dalam masa pandemi ini, Jessica? Sebagai mahasiswa kedokteran yang baru-baru saja masuk. Kalau untuk kontribusi, ya kan baru semester 2. Mungkin nggak sebanyak kakak-kakak di samping Jessica. Mungkin nggak sebanyak Jessica. Cuman yang kita kalau ada seminar gini, kita baik juga dong mengedukasi orang. Karena seorang dokter kan bukan cuma yang satu sama satu, tapi dia harus mengedukasi lewat semuanya bisa. Kalau online semuanya bisa rasanya, melalui kita ngomong-ngomong seperti ini kan, semoga kita berharap semoga orang-orang yang terbantu dengan akan apa yang kita edukasikan kepada mereka. Jadi juga lain juga mereka manfaatnya, walaupun Jessica masih seorang mahasiswa kedokteran kedua. Kalau untuk teman-teman nih, Jessica juga ada masuk ke organisasi. Jadi nih teman-teman yang aduh aku nggak berani ngomong, ada kan aduh aku gimana
ya, itu bisa kok teman organisasi pasti dong, kayak semua, aku yakin semua orang masuk kedokteran bukan cuma mau belajar tapi juga mau bagi pengalaman. Jadi kita bisa masuk organisasi ya, kita enjoy apa yang di dalam organisasi, dan sekaligus dengan hobi itu kita bisa membantu orang. Cara kita membuat seminar itu jadi tim aja, sebenarnya kita nggak usah cara itu, jadi tim aja itu sudah membantu orang lain untuk mendapatkan ilmu. Dan Jessica sendiri merasa ada yang menjadi halangan nggak sih di dalam melakukan kontribusi di masa pandemi ini? Kalau halangan itu pasti, karena harusnya kan Jessica masuk organisasi, Jessica langsung datang ke tempat orang tersebut. Jessica datang, terus Jessica langsung terjun ke dunia itu. Jadi Jessica bisa istilahnya memberikan bukan hanya wawasan Jessica, tapi tenaga dan kontribusi. Namun adanya pandemi, kita satu Jessica di Jambi dan teman-teman lain tersebar di daerah-daerah sana yang seharusnya menyatu kan, kalau kuliah menyatu sama membantu sama orang lain, tapi sekarang terbatas oleh jarak dan waktu, karena ya, tahu sekarang kondisi pandemi, ya kita berharap berdoa yang berkompetensi bisa menyembuhkan Dan menjadi kekhawatiran nggak buat Jessica sendiri di dalam menempuh kedokteran? Apakah ada kekhawatiran juga? Ada, pasti ada sih. Kekhawatirannya seperti apa, Jessica? Ya, kekhawatirannya yang tadi Jessica katakan, kita kan kalau misalnya kita menjadi dokter, kita itu bukan cuman dokter yang pintar akan wawasan, jadi semua di tubuh selain dihafal itu enggak, tapi kita juga harus tahu nih prakteknya gimana. Kita berwawasan, pintar akan wawasan, tapi kalau misalnya skillnya itu bisa ngebantu banyak juga bagi orang lain, ya kan. Jessica khawatir takutnya skill Jessica, bukan Jessica sih sebenarnya, skill yang sekarang berada di pandemi, apalagi yang mungkin pas aku rasakan kayak tunda lagi setahun, itu juga memakan umur mereka, memakan waktu mereka juga. Terus yang semester 1 harusnya dasar yang penting juga, akhirnya dasar itu tidak secara mulus, terhalang akan jarak, dan ya kita hanya berhadapan dengan kekhawatiran berikutnya mungkin di kesehatan ya, kan kita 24 jam istilahnya mahasiswa kedokteran, lihat laptop semua, media elektronik, kita tahu radiasi, jadi takutnya di blok-blok depan tuh udah pos-pos semua matanya. Dokter semua pakai kacamata 6 tahun ke depan, kalau udah zaman sekarang. Terus tentang soft skill, tapi semoga aja walaupun kejauhan jarak kita itu nggak Jessica mengalami teman-teman lain yang lagi koas ataupun sekarang di semester berapapun untuk menjadi dokter yang berkompetensi yang sebagaimana harus. Dan Jessica juga pastinya pengen maksimal di dalam menempuh pendidikan kedokteran. Bagaimana cara Jessica untuk lebih maksimal lagi di dalam menempuh kedokteran di masa pandemi ini? Karena kan juga kalau bisa dibilang masih ada yang kurang maksimal di dalam Jessica sendiri untuk menempuh pendidikan kedokteran. Bagaimana caranya supaya bisa lebih maksimal lagi? Jangan ya, tapi gimana lah ya, kita harus pandemis gitu. Karena kan mau nggak mau program ini ya, cara kita punya kita harus kayak belajar lebih keras dibandingkan yang sebelumnya. Jessica belajar yang rajin, yang saya mengarahkan seluruh waktu Jessica itu hanya fokus kepada satu, menempuh kuliah kedokteran agar menjadi seorang dokter yang terus belajar yang rajin, yang baik, cepat, dan juga yang mandiri. Tanpa itu kita belajar sendiri, karena kita nggak bisa harapin dosen selalu ngajarin kita, dosen selalu bimbing kita nggak tahu, kita tanya dosen. Pertama ya kita harus belajar sendiri, terus setelah dosen menjelaskan kita belajar lagi, tahu baru kita itu dari itu. Kalau kita
kita itu kita balik lagi sih ke pola berpikir kita kan. Kita mau jadi dokter itu ingin menjadi seorang seperti apa. Namun ada kendala nih COVID-19. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita balik lagi ke motivasi. Kalau kita capek, memang capek sih. Semua juga capek COVID. Lihat laptop, kita nggak ngerti, kita nggak ada diskusi juga karena dan nggak boleh ketemu juga. Tapi masih kenapa mau menjadi dokter, ingin menolong orang atau ingin menjadi orang dokter yang dikasih orang kah, atau hanya ingin menjadi orang, balik lagi ke motivasi masing-masing. Ingin apa? Ingin membangun orang tua, ingin menjadi dokter, ingin menolong orang. Itu semua kembali ke masing-masing. Kita, sekarang kita capek banget mau jadi dokter, COVID kayak gini, harus berhadapan sama komputer terus, aku nggak bisa nih. Ya, tapi kita balik lagi motivasi. Kok tekad, semangat kita, niat, semangat membuat kita konsentrasi. Dan harapannya ke depan, Jessica? Harapannya semoga COVID itu sih intinya dari semua ya benar kan dok kan hilang. Kami berharap sih semoga kayak COVID-19 itu cepat berakhir, jadi kita menjalankan kuliah bagaimana kita menjalankan praktek dengan semana mestinya. Kita bisa istilahnya nggak lihat laptop doang, kita juga bisa lihat barang asli loh yang kita nanti akan hadapi. Karena kan nggak mungkin kita suatu saat kita meriksa juga harus offline kan, istilahnya kita mau pasien langsung, terus periksa semua. Jadi bukan cuma yang tadi Jessica katakan nih, ambil praktiknya itu ambil stetoskop ya kan, taruh di sini, terus periksanya badan sendiri, periksanya badan sendiri. Jadi cuma tahu istilahnya badan sendiri. Jadi ya semoga nggak seperti itu sih ke depannya. Semoga kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama bisa belajar secara baik dan benar tanpa terhalang oleh jalan. Intinya semoga COVID-19 di Indonesia dan seluruh di dunia inilah akan berakhir secepat mungkin. Dan terakhir Jessica, apa yang harus ditingkatkan lagi di dalam menempuh menempuh pendidikan kedokteran? Bagi Jessica sendiri, apa yang harus ditingkatkan lagi? Oke, sebentar Jessica ACC dulu. Oke, yang harus ditingkatkan sebenarnya banyak sih. Kita soft skill masih kurang, kita wawasan juga Jessica nggak bisa bilang terlalu dalam karena kan semua orang punya wawasan beda-beda ya. Dimana kita wawasan kita suka anatomi, udah dia anatominya pintar atau gimana. Kalau soft skill kita sekarang belum bisa lihat karena kan kita sekarang lagi di masa online. Jadi ya gimana cara rajin sendiri baca textbook, reading book, semua alternatif yang ada di saat ini kita lakukan. Gimana caranya kita belajar kondusif, belajar komprehensif, pokoknya semuanya belajar tidak cara. Oke Jessica, terima kasih Jessica. Dan terakhir ada Mbak Yovita. Halo Mbak, selamat sore. Apa kabar Mbak? Dan Oh iya. Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Dan ini kan juga Mbak, kalau bisa dibilang lagi semester akhir dan lagi menyusun skripsi Mbak. Saya berbicara dulu yang pertama adalah kendala di dalam menyusun skripsi atau segala macam. Itu bagaimana sih Mbak? Ada nggak sih kendala-kendala di dalam untuk menjadi seorang dokter di kala pandemi ini untuk menyelesaikan skripsi? Bagaimana
Oke, baik teman-teman, mungkin kendala sinyal dari Mbak Yovita masih belum stabil. Buat teman-teman bisa mengirimkan langsung ke kolom komentar. Pertanyaannya tidak boleh terkait tentang vaksin, tidak boleh terkait tentang hal apapun yang bisa membuat mengarah ke politik, tidak boleh. Kita pertanyaannya adalah tentang sesuai tema, yaitu perjuangan menjadi seorang dokter di kala pandemi. Teman-teman bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar chat dan nanti bisa dibacakan oleh saya untuk saya sampaikan kepada ketika pembicara. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, untuk Mbak Rasinta sendiri, Mbak, sudah apa ya, kalau bisa dibilang sudah maksimal nggak Mbak di dalam merawat pasien COVID sendiri? Menurut Mbak sendiri sudah maksimal belum? Insya Allah sudah semaksimal yang kita mampu ya. Dari aja kalau misalkan sedang penuh, misalkan ini ruangan penuh aja, isolasi itu penuh, kita pasti akan mengupayakan yang terbaik untuk pasien. Ini gimana caranya biar pasien gimana kita dapat obat-obatan atau treatment. Yang pasti kita sebagai tenaga medis dimanapun tempatnya, tapi dimanapun tempatnya pasti akan sudah mengupayakan dan mengusahakan yang terbaik dari kami gitu. Cuma kadang memang masyarakat mungkin masih menganggap kita masih banyak stigma kalau misalkan tenaga medis itu mengcovidkan atau istilahnya nggak kenapa-napa kok jadi covid gini sih dok gitu. Itu yang tantangan buat kita sih, tantangan kita selama 1 tahun terakhir ini ya pasti itu. Tapi kalau dari segi maksimal atau optimal, kita pasti sudah mengupayakan yang semaksimal kita bisa. Ya. Oke, baik Mbak. Kembali ke Mbak Yovita, apakah sudah bisa jelas sinyalnya Mbak? Atau masih belum? Oke, masih belum bagus ternyata sinyal Mbak Yovita. Kembali lagi kepada Jessica. Jessica, ini kan juga ada pertanyaan juga nih dari peserta nih. Ya. Apakah di dalam masa pandemi kuliah kedokteran, apakah ada praktek lapangan juga? Oke, ada. Untuk Jessica sendiri sebagai mahasiswa? Ada. Kami ada CPR, pasti dokternya tahu. Dasar ilmu dasar, CPR, choking, itu ada. Tapi prakteknya ya ke badan sendiri tetap. Jadi atau Jessica kemarin praktek itu pakai gini ya. Jadi guling Jessica taruh di sini, terus Jessica CPR dong. 1, 2, 3. Apa? Jessica sini. Terus cek gini-gini, ada sih, pokoknya lucu banget lah. Itu pengalaman lucu sih, kayak ke boneka. Sebenarnya bisa sih ke orang langsung kan pengalamannya. Cuman gimana ya, kalau ke orang langsung itu kayak misalnya ke adik itu ketawa-ketawa, ketawa. Jadi kita aja kan, biar nggak ada tatapan-tatapan, pokoknya kita bisa lancar. Tapi ya kalau misalnya itu pengalaman Jessica yang terlucu nih, praktek lapangan. Tadi juga ada jelasin pakai stetoskop, terus stetoskopnya diperiksa di badan sendiri, itu lucu banget juga. Terus banyak sih sebenarnya kalau praktek, pokoknya setiap blok itu dia punya sistem prakteknya masing-masing. Jadi setiap blok itu beda praktek, tergantung dengan materi apa. Misalnya materinya tentang first aid atau dasar, dia prakteknya dasar yang kayak boneka, kita siapin boneka, dia first aid, kita CPR, terus kita choking juga, gimana choking tuh sama orang dewasa kan, kita ngelakuin gitu masih ingat kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Pokoknya banyak banget sih pengalaman yang lucu-lucu, kayak yang pernah dipikirkan oleh akal, tiba-tiba ya gimana ya, kita terpaksa karena COVID-19, jadi ya udah kita ya main sama boneka sekarang. Jadi lebih banyak sama boneka sih kalau sekarang. Kalau ya gitu. Kangen lah daripada kelebihan, kalau bahas kelebihan kita nggak. Ya. Itu Mbak No. Oke. Kita udah keluar. Halo, maaf Kak, sinyalnya. Astaga, maaf banget. Saya maklumin. Oke Mbak Yovita, kembali lagi kepada Mbak Yovita. Ini kan teman-teman juga mahasiswa kedokteran yang lagi menyusun skripsi nih. Nah,
kendalanya ini pasti ada dong yang tadi Mbak bilang. Nah, cara mengatasi kendala di dalam apa namanya mengumpulkan data misalnya atau mungkin praktek di lapangan sendiri di dalam apa namanya skripsi. Bagaimana cara mengatasi kendalanya seperti itu supaya teman-teman yang lainnya juga bisa belajar dari Mbak Yovita sendiri. Oke, mungkin Mbak Yovita dan Mbak Rasinta juga lagi apa namanya sinyalnya lagi terganggu. Oke Jessica, ini bagaimana juga Jessica sendiri gini ya, kalau apa namanya online kan kita juga menghadapi kendala sinyal juga dan juga mungkin kendala di dalam apa ya memahami teori-teori yang disampaikan oleh dosen sendiri. Nah, cara Jessica untuk bisa memahami teori-teori yang disampaikan oleh dokter sendiri, karena kan juga kadang-kadang dosen sendiri juga masih belum bisa untuk apa namanya belum maksimal di dalam menyampaikan teori-teori tentang kalau bisa dibilang mengarah kepada kedokteran sendiri. Bagaimana caranya Jessica supaya bisa memahaminya? Ya, halo. Ya udah. Ya. Oke, Mbak Yovita sudah. Oke, aku dengar udah dapat pertanyaannya tadi. Ya. Oke, aku jawab ya. Jadi Oke, Mbak Yovita boleh. Untuk ini kan aku udah mau sidang akhir. Jadi memang untuk revisi-revisi atau konsum memang awalnya dilakukan secara online semua, bahkan sidang pun juga dilakukan secara online seperti itu. Nah, tapi ada beberapa dosen yang meminta, oh ya udah offline aja. Jadi tergantung dosennya sendiri sebenarnya. Dan memang untuk pembelajaran sendiri, karena sudah teman-teman saya yang sudah ada beberapa yang sudah koas, nah itu memang terkendala sekali ya, karena memang koas itu kan harus butuh langsung ketemu terjun sama pasien. Nah, karena adanya pandemi dari mulai tahun 2020 kemarin, yang membuat adanya pembelajaran koas yang harusnya kita langsung bertemu pasien, udah menghadapi pasien, itu jadinya koas tidak diterjunkan langsung ke rumah sakit karena sangat berisiko seperti itu. Nah, jadi pembelajarannya juga semi zoom, ada yang offline. Tapi kayak semisal kalau di koas kan ada stase mayor, stase minor seperti itu. Nah, biasanya sih kalau dari info yang sudah saya dapat itu misalnya satu stase itu ada 5 minggu. Nah, 2 minggunya itu diisi Zoom, 3 minggunya dilakukan secara offline. Tapi memang karena awal-awal pandemi dari tahun 2020 memang semua pembelajaran di awal dihabiskan untuk Zoom dulu, baru bisa terjun ke rumah sakit pembelajarannya secara offline seperti itu. Dan pastinya juga Mbak sendiri kan juga lagi nyusun skripsi dan juga ingin berkontribusi di dalam masa pandemi ini juga. Bagaimana cara mengatur apa namanya waktu Mbak misalnya di dalam kegiatan selain skripsi dan segala macam, dan bisa mengatur waktu juga untuk kontribusi di dalam apa namanya di dalam pandemi ini. Bagaimana Mbak untuk cara mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu Mbak? Oke. Balik lagi sih lebih ke time management aja sebenarnya. Jadi kalau memang kita mempunyai time management yang bagus ya insya Allah apapun yang kita lakukan juga udah sesuai sama schedule gitu. Misal hari ini aku ada endorsement atau ada job nyanyi atau misalnya ada isi pemateri atau ada organisasi ataupun ada news. Kita planningkan dan sudah sesuai kita schedule kan seperti itu. Jadi nggak random. Kalau waktu kuliah tuh ya nggak usah main kayak gitu. Biar terstruktur. Dan kontribusi apa yang sudah Mbak lakukan? Mungkin hal-hal kecil apa yang sudah Mbak lakukan di dalam masa pandemi ini sebagai mahasiswa kedokteran? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kontribusi saya sebagai mahasiswa kedokteran tidak banyak ya, karena keterbatasan. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan pada saat pandemi ini ya yang pertama jaga diri sendiri dulu. Jadi kita sendiri juga harus sehat sebelum kita membantu orang atau mengingatkan orang untuk
sehat kan. Kita harus sehat dulu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau ngingetin orang sehat, ya kita juga harus sehat kayak gitu. Yang kedua, mungkin aku sebagai mahasiswa kedokteran ya, jadi aku lebih memanfaatkan media sosial untuk membantu share atau mempublikasi beberapa info seputar kesehatan yang terkait dengan COVID. Intinya beberapa info kesehatan yang memang basicnya sudah jelas ya, atau dari jurnal atau dari referensi-referensi dari dokter-dokter yang sudah pakar seperti itu. Dan memang ketika ada sekitar kita yang membutuhkan, misalnya di kosku gitu ada yang butuh obat atau apa, nah karena kita basicnya memang di pendidikan dokter, ya kita bantu dia beberapa upaya kayak misalnya nih masker atau apa, kita bantuin memberikan ataupun kita membantu mengingatkan saja seperti itu. Dan ada nggak sih Mbak signifikan yang paling berbeda dulu zaman Mbak mahasiswa baru dan sekarang menghadapi seperti ini, ada nggak sih signifikan yang berbeda dalam hal menempuh pendidikan kedokteran Mbak? Ada nggak? Pastinya ada ya kalau signifikan, karena sebelum pandemi memang kita karena pendidikan dokter itu lebih banyak berinteraksi sama manusia, berinteraksi sama pasien dan orang, teman-teman juga seperti itu. Jadi ketika pembelajarannya offline itu kita lebih banyak berinteraksi sama orang, sama pasien, ketemu dokter di kampus, DKK. Tapi pembelajaran secara online jadi virtual aja, jadi nggak bisa ketemu banyak orang, yang ngerasa sedih sih pasti ya. Apalagi ilmu yang kita dapatkan. Kalau misalnya kita pembelajaran secara online kan memang udah langsung terjun ke ada beberapa yang memang kita pakai manekin ataupun pembelajarannya lebih nyata atau bisa lihat organ-organnya langsung kalau di kampus di kedokteran. Tapi kalau offline kan kita lebih kayak belajar materi dari PPT dokter, reviewnya, dengerin rekamannya, terus dengar seperti itu. Mungkin karena nggak bisa langsung interaksi sama pasiennya, jadi mungkin lebih pembelajaran buka di YouTube atau belajarnya juga dari buku-buku, textbook reading, journal reading seperti itu. Jadi lebih kayak lebih banyak belajar ini karena nggak bisa langsung tahu pasien seperti apa seperti itu. Was pun juga seperti itu. Dan terakhir Mbak, hal positif apa yang Mbak dapat selama ini Mbak? Hal positif apa yang Mbak dapat? Positif dalam hal apa? Bisa dari skripsi atau yang lainnya? Oke, baik. Mungkin sinyal Mbak Yovita dan Dr. Rasinta lagi terputus. Oke, untuk Jessica, ini pertanyaan dari peserta, bagaimana caranya supaya lebih efektif di masa pandemi ini? Oke, dari siapa itu? Pertanyaan dari Dari Walid. Oke, terima kasih Fauzan Walid. Ramzi, Kak Fauzan. Kak siapa ini tadi, bentar. Kak Ramzi telah bertanya. Kak Fauzan Walid. Itu kita harus tanya ke diri kita sendiri sih. Jadi setiap itu Jessica ya mempunyai cara belajar. Sambil harus YouTube, terus sambil lihat YouTube Jessica harus kan kadang tuh ngantuk tuh kalau lihat YouTube kan, kita ngantuk juga kan. Jessica harus lebih membantu sih. Kita
kan ngantuk sih pasti. Pasti ngantuk, pasti ada saatnya ngantuk. Belum lagi kalau misalnya kebut lecture jam 1 oh, jalan-jalan biar nggak tiduran. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat lagi nih, itu bisa juga kita dari sisi ada juga teman Jessica yang duduk diam, terus dia lihat aja nih, oh dia udah ngerti ya, itu sebenarnya balik ke dia. Kalau untuk efektif dan komunikatif ya katanya, efektif ya, belajar efektif. Jessica yakin semua itu mulai dari niat. Kalau misalnya udah ada niat, mau belajar gimana pun yang kamu suka atau gimana, itu pasti kayak udah dapat itu ya. Kalau kita suka, kita niat kayak, aduh tertarik nih. Sebelum belajar tuh kita harus punya motivasi dulu ngapain belajar ini. Atau itu, jangan lupa. Misalnya nih, mau belajar ini karena mau dapat itu. Ya Jessica juga kan mau belajar ini karena Jessica mau tahu aja, kayak tahu, bukan mau tahu aja, Jessica mau tahu dan pengen dapat yang terbaik sebelum untuk menabung nilai-nilai sebelum masuk. Jadi gitu sih kalau dari Jessica. Oke, Mbak Yovita boleh disambung lagi? Oke, mungkin masih kendala sinyal lagi. Buat teman-teman diingatkan kembali tidak bertanya tentang hal teori konspirasi COVID, tidak bertanya tentang vaksin dan segala macam. Kita pure berbicara tentang perjuangan seorang dokter menjadi seorang dokter di kala pandemi. Dan untuk pertanyaan dari Kasiman Juntak, mohon maaf tidak bisa saya jawab. Itu nanti ada sesinya di seminar selanjutnya. Dan kebetulan ketika pembicara tidak dari pemerintah juga, mohon maaf tidak bisa saya tanyakan seperti itu. Dan untuk Mbak Dr. Rasinta sendiri, Mbak, pernah nggak sih Mbak mengalami rasa sedih ketika gagal di dalam mohon maaf nih ya Mbak ya, kalau bisa dibilang kita lihat bahwa ada pasien yang meninggal, dan ada nggak sih rasa sedih yang Mbak rasakan sendiri sebagai dokter? Ada nggak sih Mbak? Pastinya ya, pasti rasa sedih itu ya, rasa oh kenapa ya nggak bisa bantu untuk nyelamatin, kenapa aku nggak bisa memberikan suatu kesempatan untuk hidup untuk pasien kita gitu. Tapi kembali lagi sudah mengusahakan yang terbaik dari sisi obat-obatan, dari sisi psikologis, karena khususnya pasien COVID itu kan nggak hanya jasmani yang sakit, tapi psikologisnya kadang-kadang juga beban pikirannya pasti juga stres juga karena stigma masyarakat, kekhawatiran itu. Jadi kalau rasa sedihnya sih ada, tapi penting niat kita udah membantu, kita udah semaksimal kita. Kalau sudah ada perburukan atau yang lainnya ya kita harus ikhlas, kita harus benar-benar itu, kita juga nggak boleh terlarut. Yang pasti kita kan kita nggak boleh terlalu simpati, tapi kita empati di dalam dunia medis itu. Kita bilangnya bukan simpati tapi empati. Empati sendiri adalah kita ikut merasakan, tapi kita tidak boleh terbawa, karena kita pun juga harus menenangkan juga ke keluarganya. Misalkan ada yang perburukan, tiba-tiba gagal tinggal, keluarga si pasien pasti yang menjadi pikiran utama kita ya, menenangkan itu. Jadi yang pertama, sedih boleh, nggak boleh terhanyut ke dalam situasi yang buruk ya. Untuk semua teman-teman kita medis, semuanya harus benar-benar bisa membawa diri, harus benar-benar bisa. Oke, Mbak Yovita, tadi sempat terputus jawabannya Mbak, boleh disambung lagi Mbak jawaban yang tadi Mbak terakhir. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi lebih banyak, menurut Yofi lebih banyak tidak positifnya daripada positifnya. Kenapa? Karena yang pertama, semua aspek ya, nggak cuma pendidikan dokter, nggak cuma medis, sosial, ekonomi, semua terhambat karena adanya pandemi. Satu ya, banyak banget yang aktivitas yang sudah sangat-sangat dibatasi karena adanya pandemi ini ya.
yang saya rasakan juga mungkin banyak orang rasakan juga. Yang kedua, untuk hal positifnya mungkin pembelajarannya ya mungkin lebih mudah. Jadi yang awalnya kita nggak harus capek-capek ke kampus atau ribet-ribet ini, sekarang udah tatap muka lewat Zoom aja udah bisa kuliah kayak gitu. Terus itu aja lebih dipermudah di situ sebenarnya. Untuk ujiannya juga kita udah online semua ya, manekinnya juga sekarang pakai boneka aja udah bisa kayak gitu. Seperti yang diperagakan sama Jessica tadi itu. Jadi sebenarnya lebih banyak lebih banyak negatifnya dari positifnya kayak gitu. Cuma ada beberapa aspek yang anak-anak lebih cepat lulus, lebih cepat lebih cepat dipermudah sidangnya karena pandemi ini. Jadi ada kalau beberapa orang lebih senang pandemi, kalau aku ya bersyukur aja sih yang penting. Udah aku bersyukur aja, yang penting kita sudah memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan untuk Jessica sendiri, ada nggak sih rasa khawatir Jessica, atau mungkin ada nggak sih mungkin dari keluarga Jessica sendiri? Ini kan lagi pandemi nih, ada nggak sih kekhawatiran dari keluarga Jessica sendiri? Apakah Jessica mampu nanti ketika menghadapi hal seperti ini bisa melewatinya? Ada nggak sih kayak gitu dari keluarga sendiri? Nggak ada sih. Jadi sebelum Jessica masuk ke itu bulan Juli ya, harusnya 2020 Juli. Bulan Maretnya itu suruh nggak usah masuk ke dokter. Terusan disuruh pindah. Padahal aku tuh siapin masuk ke dokteran itu dari 3 tahun sebelumnya. Dan aku udah bertekad sih emang mau jadi dokter. Pas masuk SMA, saya mau jadi dokter yang baik apapun situasinya. COVID datang, terkejut juga sih sebenarnya dengan kehadiran COVID. Yang ada kayak penyakit benar-benar buat kita itu harus di rumah, nggak mana-mana. Belum nyangka. Dulu kan konspirasinya tuh katanya kalau kena COVID langsung meninggal tuh katanya. Waduh, itu tambah parah tuh. Tambah parah ngelarangnya itu. Kayak disuruh nanti dulu lihat dulu gimana. Emang kalau istilah kita tahun itu waktu berjalan terus. Dia juga makin lama makin. Jadi ya Jessica mau karir, mau maksudnya ya mau lulus muda dengan usia yang harusnya sama teman-teman. Jessica dari dulu juga tekad mau jadi dokter, apapun yang terjadi gitu mau jadi dokter. Dan paling kita meyakinkan aja kayak, oh aku yakin kok kalau orang Indonesia tuh hebat-hebat juga, kayak bisa kok COVID terjadinya nggak sampai kayak dulu orang pikirkan tinggal. Ini bisa sih. Kita khawatir, nggak ada yang nggak khawatir. Aku jamin semuanya pasti khawatir. Udah jadi Jessica yakin juga pasti khawatir. Cuman ya bagaimana cara kita melawan rasa Dan untuk Mbak Yovita sendiri sudah siapkah Mbak ketika nanti tamat dari kedokteran? Kalau bisa dibilang pandemi belum berakhir, apakah sudah siap Mbak untuk merawat pasien COVID Mbak? Apakah sudah siap? Maksudnya ya siap nggak siap harus siap ya. Tapi kan memang pendidikan dokter sendiri, protokol rumah sakit sendiri juga ada beberapa teman-teman kelas saya, karena di beberapa ada yang di Bangkalan, ada yang di Kepanjen juga. Jadi kalau di Kepanjen tuh memang mereka lebih memprioritaskan imun dari koasnya ya. Jadi bener-bener kayak dijaga. Dan koas pun di rumah sakit yang di Kepanjen itu hanya dibatasi. Jadi hanya boleh di kamar operasi sama di nggak boleh di UGD, nggak boleh begini. Cuma boleh di poli sama boleh di operasi aja, kamar operasi. Jadi memang dibatasi. Baru seharusnya kan koas jaga sampai malam, terus rawat inap dari pagi sampai pagi lagi. Tapi karena adanya pandemi, kalau di Bangkalan memang shift-shiftan masih dikasih sedikit katanya. Tapi kalau di Kepanjen sama sekali nggak ada rawat inap, jadi nggak jaga. Seperti itu. Dan pun kalau jaga di poli juga mungkin sekitar 4-5 jam. Jadi kalau ditanya siap atau nggak siap, ya harus siap. Karena memang resiko kita sebagai para medis, mulai dari preklinik sampai nanti jadi dokter, kita udah harus tahu konsekuensi kita jadi para medis dan calon dokter apa. Terima kasih. Seberapa siap Mbak? Berapa persen siapnya? Berapa persen siapnya? 90%. Insya Allah 90%.
Tapi tetap untuk menghadapi pasien kan memang kita dianjurkan untuk memakai protokol kesehatan, pakai masker, pakai handscoon, bahkan pakai baju-baju medis. Jadi itu memang benar-benar yang menjaga kita di ketika nanti terjun koas di rumah sakit itu sih. Dan doa juga semoga selalu diberikan kesehatan ya, Dok. Dan untuk Dokter Rasinta sendiri, Mbak Dokter Rasinta, apakah pengalamannya sudah hampir setahun ini atau masih berjalan beberapa bulan, Mbak, untuk merawat pasien COVID? Jadi saya masih intensif sampai bulan Februari tahun lalu aku masih intensif. Jadi setelah intensif itu kan kita benar-benar harus terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya, jadi dokter jaga yang sesungguhnya gitu. Itu mulai bulan Maret. Jadi ya udah satu tahun ini benar-benar Dan ada nggak sih hal yang paling membekas ini, Mbak, dari pertanyaan dari Mas Bagus Kurniawan? Ada nggak sih pengalaman yang membekas selama setahun ini untuk Mbak Rasinta sendiri? Ya. Yang membekas, yang pasti lebih ke keluarga pasien ya. Jadi dulu pernah ada sekitar 1-2 bulan yang lalu, saya jaga di tengah malam ada pasien sudah DOA. DOA itu adalah istilahnya pasien datang ke rumah sakit kita atau kayak kita sudah meninggal, posisi sudah meninggal. Jadi kita nggak bisa kasih, kita bisa bantu lagi. Nah itu ternyata itu pernah terkena radang paru atau pneumonia. Pneumonia itu kalau sekarang kan tipikal ke arah COVID. Jadi untuk penegakan diagnosisnya pun juga kita harus menunggu hasil PCR. Nah kalau dari protapnya harusnya pasien dengan seperti ini di pemulasaraan ya nggak boleh keluar mandiin dan lain-lain. Nah tapi karena ternyata posisi sudah tengah malam, keluarga pasien tidak terima dengan keluarganya sarankan untuk pemulasaraan jenazahnya karena dipikirnya bukan COVID. Loh ini bukan COVID kok, kenapa harus dimakamkan secara COVID? Nah, sedangkan kita pun juga sesuai dengan SOP-nya dan protapnya harusnya kan kita makamkan dengan protap dan pemulasaraan jenazah. Itu yang membekas ya, karena kita kesulitan, tidak ada komunikasi yang jelas antara dokter dengan tenaga medis dengan keluarga. Jadi ke depan sih harus benar-benar itu PR juga buat kita sebagai tenaga medis semuanya untuk lebih memberikan informasi istilahnya bisa menurut saya kalau paling membekas ya itu. Ya, Jessica, ini kan platform media sosial juga sangat banyak sekali para dokter atau juga mahasiswa kedokteran mengedukasi masyarakat melalui media sosial. Nah, Jessica sendiri punya punya hal-hal yang unik di dalam mengedukasi masyarakat melalui platform media sosial? Kalau untuk belum ya, karena tapi untuk kayak waktu COVID itu ya kita jadi role model, dilihat saya tidak itu seperti role model. Oh ini calon bagaimana ya harus. Jadi tuh dulu itu Jessica terbuka bajunya, sedikit terbuka. Masuk dokter itu lumayan ketutup gitu, ya lumayan ketutup gitu kayak maksudnya nggak ketutup banget sih, maksudnya lumayan ketutup dibandingkan yang dulu. Terus waktu COVID
COVID nyerang nih ke dunia ini, dan kita harus kayak pakai masker. Ya edukasinya sekarang aku rasa mirip-mirip sama lain yang dokter, kita jadi role model yang baik lah, pakai masker, perilaku yang sopan, ramah, manner, semua sikap sih, semua istilahnya kalau dokter tuh pakai komplit harus gitu loh dipandang orang, harus sikap juga, bukan cuma pintar, sikap semua deh, attitude semua itu kayak keserang gitu. Kalau kalau kayak kita jadi dokter tuh kayak semuanya keserang gitu, semuanya disalahin, ya yang dilihat ya itunya, kayak memegang amanah, bukan istilahnya dok ya, yang diberikan oleh Tuhan. Memegang amanah seperti dokter Sinta gitu kan, Instagramnya bagus gitu. Bagus banget Instagramnya, oh lihat banget, mantap. Dan untuk Mbak Dr. Rasinta sendiri, bagaimana supaya menjadi bahasa aktif sekali, dan juga kalau bisa dibilang pengikutnya juga lumayan banyak. Nah, bagaimana supaya Mbak sebagai dokter menjadi contoh bagi masyarakat, supaya masyarakat juga bisa mengikuti hal-hal yang baik, dan juga bisa bisa menjadikan pandemi ini sama-sama sih bekerja sama untuk mengurangi angka COVID. Bagaimana Mbak untuk menjaga sikap yang harus baik gitu loh, Mbak? Nah, kalau media sosial kan sangat membantu sekali ya, karena sekarang kan kita tatap muka nggak bisa bebas dulu. Yang pasti karena adanya media ini harus kita maksimalkan di media sosial ini ya. Kalau dari awal-awal COVID sih mungkin mengalami edukasi ke masyarakat ya, cara mungkin awal-awalnya tuh mungkin dari protokol kesehatan, ya testing, tracing, treatment kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah 1 tahun ya ini ya, 1 tahun ini, sekarang mungkin lebih ke arah sudah tahu. Insya Allah mungkin sudah tahu ya. Kalau sekarang sih lebih menekankan ke arah vaksin. Kita harus benar-benar meyakinkan, PR kita semua, meyakinkan masyarakat yang mungkin kurang percaya, masih belum percaya, aduh vaksin ini ada chipnya, ini penting banget ya, pasang chip gitu. Jadi ya, sekarang PR kita adalah mengedukasi atau memberikan informasi yang benar, yang lurus kepada masyarakat, efektivitas vaksin gimana. Jadi ya, untuk memaksimalkan sudah ada timingnya. Kalau itu mungkin mengurangi jumlah yang positif itu dengan cara saatnya dalam vaksin. Kita meyakinkan masyarakat kalau sudah waktunya vaksin harus segera diambil, itu untuk membentuk imunitas antibodi kita untuk melawan. Dan untuk Mbak Yovita sendiri, Mbak, bagaimana caranya untuk bisa terus bersabar di dalam sabar? Baik, Karena butuh kesabaran ekstra ini, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita bersabar aja? Kita mengikuti aja aturan yang sudah ditetapkan sama Fakultas Kedokteran di beberapa universitas yang sudah dijalani ya. Tergantung Fakultas Kedokteran mana. Jadi kita lebih sesuai aja apa yang dibilang. Misalnya pembelajaran daring dulu awal-awal waktu tahun 2020 Unisma itu pembelajarannya offline sama online. Jadi waktu awal-awal COVID masih offline online. Terus setelah ada tes bahwa mahasiswanya ada yang terjangkit, akhirnya semuanya online.
Jadi terus abis gitu dekan memutuskan ya udah semuanya online kayak gitu. Jadi ya udah kita sesuai sama apa yang sama dekan, sama kebijakan dekan dari tiap-tiap fakultas kedokteran, kita lakukan itu. Apapun yang karena ini temanya memang perjuangan ya. Jadi kita harus tetap berjuang, berdoa dan berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk jadi seorang dokter, mau ada pandemi mau nggak ada pandemi. Jadi tetap berikan yang terbaik, kontribusi yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang dokter. Tantangan itu pasti ada. Belajar, tetap melakukan yang terbaik, intinya seperti itu. Dan kita berdoa semoga pandemi ini semua cepat selesai dan tidak lebih banyak lagi pasien-pasien dan masyarakat Indonesia yang terjangkit COVID-19. Dan untuk Jessica sendiri, Jessica kan juga baru masuk kuliah menghadapi pandemi. Nah, buat adik-adik mahasiswa baru nanti yang akan masuk di tahun 2021 nih, bagaimana caranya supaya siap di dalam menghadapi hal-hal seperti ini, Jessica? Karena kita tahu bahwa anak-anak mahasiswa baru masih sulit untuk memahami masalah kesulitan yang ada saat ini di dalam belajar juga. Bagaimana, Jessica? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bang Haris. Kesulitan yang dimaksud kesulitan waktu belajar kedokteran atau waktu pandemi? Ya, kedokteran Jessica pernah alamin atau mungkin juga ketika masuk ke dalam kedokteran, apa sih yang dalam bayangan Jessica sendiri? Ada nggak sih bayangan Jessica, wah ini pasti akan makin sulit ini saya akan belajar kedokteran kalau masa pandemi ini? Jujur, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Jujur, sebelum masuk kedokteran, Jessica pikir kedokteran itu pasti harus orang pintar. Ya sih, harus orang pintar. Maksudnya gimana ya, kayak Jessica kira tuh kayak susah untuk beradaptasi dari SMA ke kedokteran. Tapi mungkin gara-gara SMA Jessica udah menerapkan sistem PR tugas banyak lecture, jadi waktu di kedokteran itu kayak nggak ada bedanya. Untuk semester pertama itu belum ada bedanya karena kita belajar tentang sel yang udah diulang, yang udah pernah belajar di SMA. Tapi waktu ke semester 2 itu udah mulai itu. Karena kan semester 2 kita udah belajar anatomi itu. Buku Sabota dibuka-buka. Dan itu kayak belum pernah, maksudnya belum pernah ngapal saraf-saraf. Itu juga Jessica lumayan terkejut ya, lumayan kayak ya ampun, ini harus dihafal semua. Ini ulangan, maksudnya satu blok kan 5 minggu, maksudnya dalam 5 minggu harus hafal semua. Ya gitu sih, itu perjuangan banget waktu ngapalin semuanya, bukan cuma saraf kan, pembuluh darah, vena, limfa, semua deh dihafal. Terus kalau misalnya ini nggak bisa gerak, itu sakit mana, nggak bisa gerak, sakit mana, ya kan, pokoknya semuanya dihafal mekanismenya gitu dalam waktu 5 minggu. Nah itu emang sedikit perjuangan itu di semester 2. Dan menurut Jessica, yakin lah, jangan, ini teman-teman Jessica ini ada yang menyerah, jadi di blok 2 ada yang mengundurkan diri seperti itu. Nah tapi percaya itu tuh cuma sebentar, 5 minggu tuh sebentar. Dan setelah kita masuk blok 3, ini sekarang Jessica blok 3, itu santuy habis karena materinya tuh materi fisiologi, kayak mungkin masing-masing blok itu punya kayak kesulitannya masing-masing ya. Mungkin Jessica kan agak kurang suka menghafal nama Latin, jadi mungkin Jessica agak terbebani di anatomi. Nah untuk teman-teman yang suka nama Latin, ya dia mudah dong, kayak suka dong dengan anatomi. Yang suka menghafal struktur tubuh itu mungkin suka. Jessica suka menghafal fungsi nih, kayak mekanisme, kalau ini kenapa gini. Jadi fisiologi Jessica cocok. Nah itu contohnya Jessica. Nah maksudnya dari teman-teman ini sendiri pasti kayak punya kekurangan dan kelebihan dalam diri dalam tubuh dong, dalam diri, yang nanti kayak kalian itu bakal berhadapan sama kedokteran kan. Nah kekurangan dan kelebihan itu nanti bakal kayak nyambung dengan kedokteran. Jadi kalian kayak untuk teman-teman semua, kayak semua punya kesulitan masing-masing, semua punya porsi masing-masing. Mungkin di satu saat kalian di atas, tapi roda tuh berputar, kalian di bawah, dan di atas, di bawah. Jadi sama lah kayak kehidupan, sama kayak proses untuk berjuang menjadi seorang dokter. Jadi setiap blok itu punya kesukaannya masing-masing. Jadi ya kalau untuk perjuangan di kedokteran sih seperti itu blok-bloknya untuk Jessica. Tapi kalau untuk pandemi ya semua kesulitan sih pasti, semua praktek semuanya online, semuanya on, nggak tahu juga mana yang ditekan kan, periksa nadi tekan aja kita, oke, tekan 60 sampai 100,
jantung nih tekan aja, tekan semua tekan, jadi kan nggak tahu posisi persisnya, maksudnya tensi juga kita lihat terus kita denger itu, nggak denger aja, nggak tahu pura-pura denger gitu. Sebenarnya semuanya kesulitan dan semuanya kayak pura-pura asli, aduh nggak ada kedengaran sama sekali. Di mana diastol, di mana sistol, itu nggak kedengaran sama sekali kadang. Cuman ya itu semua proses belajar, proses adaptasi. Sebenarnya kayak gitu juga ada serunya sih, ada kayak aduh seru ya, ketawa-ketawa gitu. Ada juga nanti Jessica yakin nanti waktu masuk ke dokter yang offline-nya pasti dimarah-marahin deh, kayak semuanya nggak tahu, semuanya nggak denger itu pasti. Namun ya kita adaptasi dong, karena kan kita bukan kita yang mau, ini dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh virus yang kita nggak tahu kapan datang, kapan pergi. Ya kita adaptasi dan kita harus saling menguatkan aja. Terima kasih Bang Haris pertanyaannya. Ya, untuk Mbak Rasinta sendiri, Mbak, ini kan juga Mbak 24 jam harus pure merawat pasien COVID. Nah, bagaimana caranya supaya Mbak tetap sehat walaupun kurang tidur atau mungkin hal yang lain yang Mbak hadapin sekarang ini? Bagaimana supaya tetap fit di dalam merawat pasien, Mbak? Oke. Jadi menurut saya imunitas yang terbaik itu jadi yang pertama adalah hati sama pikiran harus benar-benar happy, benar-benar harus senang. Entah itu gimana pun caranya harus senang, karena kebetulan saya itu hobinya kan kalau misalnya ada waktu lakuin. Jadi imunitas baik dari diri kita adalah perasaan yang baik, happy melakukan setelah kesibukan dan ya. Terus yang kita harus mengkonsumsi vitamin yang harus diminum, vitamin C, vitamin B kompleks, sama D. Tapi kalau misalkan vitamin C atau apa nggak apa-apa. Yang penting nomor satu, yang pertama itu ya perasaan dan pikiran sugesti kita, yaitu vitamin apapun, vitamin juga makanan yang kita kan dari buah-buahan, dari sayuran yang mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin A bisa kita konsumsi, tapi tidak melulu dari obat-obatan, dari makanan, dari buah-buahan. Nah, kemudian ini penting banget, matahari ya, karena mungkin hujan ya. Dan kalau misalkan matahari kita lakuin berjemur mesti 10 sampai 30. Jadi kalau misalkan olahraga setidaknya 3 kali dalam seminggu. Nah, olahraga itu karena ini pandemi, jadi ya harus dibatasin ya. Jangan kalau misalkan yang suka fitness, suka nge-gym, terus bebas nge-gym gitu, protokol kesehatan. Kalau misalkan kita olahraga lah yang ringan kayak stretching atau mungkin yoga atau mungkin senam. Karena kalau aku sih sukanya kalau olahraga pokoknya kita aja. Kemudian yang pasti mematuhi protokol kesehatan. Nggak cuma untuk masyarakat, tenaga medis juga harus kita ngomong tapi kita tidak melakukan ya. Benar-benar. Jadi ya itu poin-poin yang bisa disampaikan. Paling penting lakukan hobi dan itu kan yang penting happy. Jadi perasaan itu imunitas. Dan untuk Mbak Yovita sendiri, karena kan Mbak Rasinta merawat pasien nih, kalau Mbak Yovita sendiri bagaimana caranya mengatur pola hidup yang sehat di masa pandemi ini? Karena aktivitas juga banyak, bukan hanya skripsi, mungkin kegiatan lain di kampus. Cara mengatur kesehatan kita seperti apa yang dikatakan sama kakak dokter tadi itu sudah udah lengkap semuanya menurut Yofi. Tetap misalnya kalau aku kan memang suka jogging ya kak ya, jadi suka jogging, terus jaga juga pola makan, terus habis itu lebih banyak ke apa ya, meminimalisir kontak sama
orang sih sebenarnya. Karena kita udah konsumsi multivitamin, terus habis itu melakukan jogging juga aku juga kadang di kamar karena memang keterbatasan untuk kontak sosial sama banyak orang kan. Jadi semua memang terbatas yang aktivitas yang kita lakukan. Cuma sehat apanya dulu nih, psikisnya iya juga harus kita jaga, makanan juga iya kayak gitu. Jadi lebih luar dalam juga sebenarnya seperti itu karena seperti apa yang dikatakan sama kakak dokter tadi, kalau kita terlalu banyak di dalam rumah juga kadang kan stres ya dok ya. Jadi kayak kayak gimana gitu. Jadi lebih kalau aku lebih main kayak hobi kayak musik, nyanyi kayak gitu-gitu. Jadi lebih apa namanya? Mengalihkan perhatian kita biar kita juga nggak stres juga, jadi lebih main ke hobi sih karena memang harus stay di rumah dan nggak boleh kemana-mana. Orang kuliah aja karena kita harus daring juga tetap harus di dalam rumah terus, jadi kadang ada beberapa saat kayak aduh ya Allah pengen keluar, pengen ini, bosen banget gitu. Cuma kadang kayak oke, kalau mau keluar juga harus sesuai sama protokol kesehatan seperti itu. Terus kalau di dalam juga kadang aku lebih itu main ke hobi tadi kayak musik, nyanyi kayak gitu-gitu. Nah, untuk Jessica sendiri bagaimana menghilangkan rasa bosan di dalam menghadapi tugas-tugas dari dosen sendiri karena mahasiswa baru sangat banyak sekali tugas yang diberikan. Bagaimana caranya menghilangkan rasa bosan? Oke, terima kasih Bang Garis. Ini Jessica ditanya paling belakang nih, nggak boleh nyontek berarti ya. Ini udah dijawab sama kakak-kakak yang di bawah-bawah semua nih, gimana nih? Ya, olahraga. Kalau untuk mengatasi perasaan bosan, Jessica biasa cover lagu, lu dijawab sama Kak Yovita gimana? Biasanya Duet. Rasa bosan dalam ya, Jessica jujur suka olahraga, Jessica suka cover lagu, pokoknya Jessica suka semua suka. Terus Jessica suka ngelakuin aktivitas yang jarang Jessica ngelakuin, misalnya kayak ada yang baru nih, Jessica suka eksperimen kayak hal-hal baru, misalnya kayak Jessica nggak bisa masak ya, Jessica coba aja nih gimana gitu. Terus ya ngisi nggak bosan ya, di sela-sela nonton lecture jangan kamu habisin, misalnya lecture 1-6, satu lecture 1 jam, ya udah 2 lecture dulu 2 jam terus main, jangan 6 jam dihantam semua, itu kan bosan juga itu. 2 jam sambil nonton, sambil cover lagu, tapi harus konsen tetap. sambil nonton lecture sambil nyanyi dikit, tapi tetap konsen. Kalau emang ya kalau lecture-nya susah ya udah berarti nggak bisa gitu kan. Tapi intinya harus have fun sih, harus seneng sih, ketawa ya. Kalau nggak lucu nggak apa-apa, ketawa juga, yang penting kita seneng gitu. Apapun yang dilakuin harus seneng. Ini kesimpulan nih, apapun yang dilakuin harus seneng, harus jaga kesehatan juga. Pola tidur anak FK sering nih, pola tidur termasuk di Jessica nih. Jessica mau memilih Jessica sih sebenarnya ini. Jessica tuh sering tidur malam jam 1, jam 2 karena Jessica emang kurang suka kalau belajar tuh. Jessica emang suka belajarnya malam. Kalau malam kan rumah agak sepi, agak diam, jadi bisa konsentrasi malam. Terus juga emang kayak suka gitu kalau malam. Kalau pagi kan ada orang, jadi kayak feelingnya tuh lebih ke ngobrol sama orang, lebih kayak ketawa sama orang-orang. Kalau malam kan istilahnya kayak gak ada orang semua tidur, ya udah Jessica belajar baru bisa fokus gitu. Yaudah, kalau dari Jessica sih intinya semuanya harus senang aja sih. Pokoknya nikmatin prosesnya, nanti ada buahnya. Santai, tenang tapi dapat gitu. Santai tapi dapat tujuannya, udah gitu aja kan. Happy, senang, santuy. Oke, gitu. Dan Mbak Rasita sendiri bagaimana cara menghadapi pasien yang kalau bisa dibilang nih ya Mbak, bukan hanya pasien yang tenang di dalam dirawat di rumah sakit, ada juga yang bawel nih Mbak. Bagaimana nih Mbak Rasita sendiri dalam menghadapinya? Butuh kesabaran nih Mbak. Ya tadi kan udah ya, kalau orang yang paling penting pikirannya, karena banyak yang waktu masuk pasiennya baik-baik aja, maksudnya opname karena di ruang isolasi maksudnya baik-baik aja, terus tiba-tiba di tengah-tengah itu jadi perburukan. Karena apa? Karena mungkin nggak ketemu keluarganya, kangen kayak gitu. Itu kan hal yang dasar dan yang paling sering terjadi ya gitu ya. Kita harus benar-benar terjun masuk ke ruang isolasi itu, kita jelas benar-benar kita kasih pengertian. Kalau misalkan semangatin kalau misalkan mau cepat ketemu keluarga, mau cepat keluar rumah sakit, ya kamu harus itu adalah apa istilahnya ya, semangat, pemberi semangat, sarannya
yang terbaik untuk pasien COVID itu sendiri. Jadi yang pasti kita harus bahu membahu, dari dokternya, dari perawatnya, dari tim yang jaga di ruang isolasi itu berkoordinasi dengan keluarganya. Jadi begitu masuk, kadang-kadang aku lebih KIE ke keluarganya, aku lebih sering ke keluarganya, aku ngasih tahu, Pak, Bu, ini keluarganya sedang sakit COVID, sedang masuk ke ruang isolasi, butuh kerjasama yang baik. Kalau misalnya dari kita tenaga medis sendiri langsung ke pasien bilang itu nggak akan didengar, tapi kalau kita melibatkan keluarga, melibatkan saudara, mereka pasti akan lebih dengar, dan proses penyembuhannya pun juga akan pasti lebih cepat dari perkiraan itu. Libatkan keluarga. Dan untuk Mbak Yovita sendiri, ada nggak sih pengen rasa mundur dari kedokteran sendiri melihat hal seperti ini, ada nggak? Aduh, pengen mundur ya? Kirain pengen nikah tadi. Nikah dulu gitu Mas ya? Nikah dulu baru lagi ya, boleh. Iya, kalau pengen mundur alhamdulillah sih belum. Kalau pengen nikah iya. Belum, jangan. Soalnya kan memang kalau menempuh pendidikan dokter kan karena lama ya, mulai dari prekliniknya 4 tahun, terus belum koas, belum jadi UKDI-nya, internship, DKK kan memang lama gitu loh sekolahnya. Jadi kalau masuknya maju mundur juga kadang orang apalagi mahasiswa ya mungkin give up karena kuliah di kedokteran kan misalnya ada kolega kita yang meninggal atau apa, itu kan juga salah satu yang bikin kita down gitu kan. Kadang juga ada seperti itu. Jadi balik lagi ke niat awal kita mau jadi dokter di sini apa, balik ke niat, ini semua balik ke niat awal sih. Dan itu tadi hasil nggak akan mengkhianati usaha itu. Dan kalau sampai sini alhamdulillah sih belum mundur sih. Kalau udah mundur nggak dilanjut sidangnya. Ya dok. Kalau Jessica sendiri ada nggak pengen rasa mundur gitu? Waduh. Ketika menghadapi ini, pernah nggak? Jessica sih baru semester 2. Tapi kalau bercanda sama teman pasti ada. Kalau bercanda, tapi kasusnya bercanda. Kayak kemarin kan masuk blok anatomi itu, aduh itu transisinya nggak ada. Ini istilahnya ini semester 1 blok pertama, ini semester 2 tinggi banget, nggak nyampe tangga aku istilahnya gitu. Terus tuh kayak sama teman-teman tuh kayak kenapa aku nggak masuk manajemen, kalau aku bilang gitu. Terus kalau aku yang lain, kenapa aku nggak masuk hukum, kalau aku yang lain lagi, kenapa aku nggak masuk ekonomi. Terus aku bilang kenapa aku nggak masuk seni aja aku. Itu ada kayak bercanda-bercandanya. Cuman dikala kita gitu-gitu ngomong-ngomong gitu itu kan bercanda doang, untuk happy, untuk tadi enjoy yang tadi aku bilang. Intinya sih kalau misalnya dimundur enggak sih, lebih baik aku maju tapi nangis daripada mundur tapi kayak sedih juga, akhirnya kan sedih semua hidup bisa kayak gitu. Lebih baik sih gak apa-apa, maju aja sambil nangis, gak apa-apa, sambil nangis ketusuk gak apa-apa, maju aja ya, pokoknya maju aja. Intinya semuanya pasti bisa dilewatin sih, semuanya pasti bisa dilewatin. Aku nggak percaya nggak bisa dilewatin, pokoknya semuanya pasti bisa dilewatin. Aku bisa, semua bisa, pasti bisa. Pasti bisa guys, jangan mundur, nggak ada kata mundur dalam hidup, maju terus. Dan Mbak Rasita sendiri bagaimana melihat, mohon maaf ya Mbak ya, melihat teman-teman dokter yang sudah kalau bisa dibilang udah meninggal nih Mbak, mohon maaf nih, bagaimana sih Mbak melihat seperti ini, karena juga Gimana? 100 dokter yang udah meninggal sampai sekarang ini. Nah, perasaan Mbak sendiri bagaimana nih melihat kondisi seperti ini Mbak? Perasaan Mbak ada nggak sih sedih atau segala macam gitu? Pernah nggak sih kehilangan teman-teman yang deket? Dari pandemi itu beberapa teman terdekatku pun banyak yang kena. Ada kontak karena kontak itu daya tahan tubuhnya lagi, kan namanya manusia nggak terus setiap hari fit kamu pasti itu ya itu apa namanya gitu. Nah menjadi persoalan itu ya itu akan kalau yang rasa sedih itu ada keluarga teman itu meninggal, papanya teman karena COVID. Ya, sebagai
terus karena nggak tahu karena kebetulan dokter tapi yang sudah butuh waktu lama untuk seorang untuk menjadi 7 tahun ya 7 tahun harus nggak ada hilang itu pasti sedih banget ya. Tapi kita harus empati boleh tapi jangan terlalu berlarut-larut, segera kita tangani masalah-masalah lainnya gitu. Yang paling penting itu aja, empati nomor 1. Dan untuk Mbak Yovita sendiri, Mbak, apa sih yang menjadi perjuangan Mbak sekarang ini di masa pandemi ini? Selain skripsi deh, Mbak, selain juga kegiatan KM dan juga yang lainnya, apa sih perjuangan Mbak untuk di masa pandemi ini? Berarti ini ya, waktu yang aku habisin selama pandemi ini apa aja ya selain sidang sama kuliah ya? Oke. Juga terus mau project juga, mau rilis single terbaru. Beberapa teman-teman sama teman artis juga ada. Terus aku barusan launching buku judulnya berkolaborasi dan berkarya untuk negeri. Jadi alhamdulillah kemarin juga di tahun untuk nyiptain lagu juga untuk radio, terus habis itu MC juga, terus habis itu kemarin sempat ada yang nawarin, Kak mau collab nggak sama Kak Dina Hau gitu, mau nulis buku gitu. Terus ya udah kayak banyak banget tawaran gitu. Cuma pengen juga nyelesain sidang ini semoga cepet selesai gitu, biar nanti insya Allah sebelum akhir tahun bisa launching single terbaru gitu. Jadi ya yang penting gimana pun caranya sih, kalau aku ya dari anak-anak muda, gimana caranya kita tetap stay produktif dan tetap sehat di kala pandemi ini gitu. Karena anak-anak muda zaman sekarang kan adalah kayak contoh gitu loh, contoh kayak representatif ya. Kalau mahasiswa kedokteran seperti apa, kalau mahasiswa hukum seperti apa gitu. Jadilah representatif yang baik. Kalau untuk Jessica sendiri, selain tadi dibilang Jessica bahwa ada ngerjain tugas dan juga cover lagu dan segala macam, mungkin perjuangan yang Jessica lakukan sekarang ini apa sih selama pandemi? Jessica itu persis sama Kak Yovita, aku tak tahu lagi. Jessica persis. Jessica endorsement juga, photoshoot juga, 11-12 ya. diajak collab juga. Pokoknya gimana ya, udah diambil semua sama Kak Yovita, gimana ini? Yang penting stay healthy sama stay happy. Udah santuy, udah ngejalanin semua, ya itu udah pasti baik sih ke depannya. Gitu aja sih. Sama-sama juga dan sama. Semangat nah, Nika. Untuk Mbak Rasinta sendiri, bagaimana? Ini kan juga ada juga nanti mahasiswa kedokteran yang lulus dan juga akan terjun ke lapangan juga. Nah, bagaimana supaya mahasiswa kedokteran ini berpikir positif di dalam hal-hal yang pernah dia dengar di berita sendiri dan segala macam, bagaimana supaya pikirannya, mindset-nya itu bisa positif terhadap pandemi ini, Mbak? Ya kembali lihat ya, tadi kan sampai terus percaya itu nolong sesama, nolong orang itu juga akan kembali ke kita, jadi tetap bawa dibawa tetap semangat, karena kan ya memang pandemi, tapi kita harus di pandemi kita akan berakhir, walaupun entah
nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa memastikan itu kapan. Tapi setidaknya kita harus meyakini kalau pandemi ini pasti akan, dan kita semangatnya akan tetap setiap hari terus semangat, ya. Dan Mbak Yovita sendiri, bagaimana caranya juga supaya percaya diri, Mbak? Caranya untuk Apa percaya namanya? diri. Oh ya. Ya, selama apapun yang kamu lakukan itu tidak merugikan orang lain, menjatuhkan orang lain, you fine aja gitu loh, jalanin aja. Kan kita tidak merugikan dan mencelakai orang lain gitu loh. Mau orang suka sama atau enggak yang kita lakukan, selagi apa yang kita lakukan itu positif dan tidak merugikan dia, ya go ahead aja, lanjut aja gitu. Dan kalau mau percaya diri, sebenarnya sekarang banyak banget ya topik tentang insecure gitu kan. Ya kalau aku lebih ke bersyukur aja sih, apapun yang dikasih Tuhan sama Yofi, mau aku gendut, begini-begini, alhamdulillah aku bersyukur aku diberikan kesehatan dan diberikan akal, dan ya udah bersyukur aku. Masalah peda atau enggak usul fisik itu kan masih bisa masih bisa diiniin lah. Itu. Yang penting tetap berpikir positif aja sih, lebih berpikir positif aja. Dan lakukan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, contohnya kayak gini, ngadain seminar online gitu. Kalau untuk Jessica sendiri, bagaimana cara teman-teman yang lain juga, bukan hanya mahasiswa kedokteran, mungkin teman-teman mahasiswa lainnya, supaya bisa lebih melakukan kegiatan positif di masa pandemi ini, Jessica? Kalau ini sudah sih cover lagu yang diambil lagi jauh ini. Oke, kita masuk di cover lagu, kita melakukan sesuatu yang positif, pasti positif. Pertama yang cover lagu itu kan kayak membuat sebuah tema yang kemarin, perempuan yang inspiratif, kita menjadi perempuan dan kreatif sekaligus. Ini gimana ya, semua masih terhalang, tapi dan kita dari sisi inspiratif kita tidak terhalang. Nah, disinilah kita memberikan sisi dan sisi ya. Oke, buat ketika pembicara, apakah masih mau butuh tambahan waktu atau bagaimana? Karena sampai sekarang belum ada pertanyaan dari peserta, atau mau menunggu atau kita akhirin dengan pertanyaan terakhir. Bagaimana untuk ketiga pembicara? Kita foto aja dulu. Kenapa? Kita foto dulu. Butuh Foto aja. Butuh tambahan waktu. Udah tuh. Ya. Butuh tambahan waktu. Oh, mau foto. Enggak, buat ketiga pembicara nih. Ini kan juga peserta juga masih sedikit untuk bertanya nih. Butuh tambahan waktu sambil menunggu peserta bertanya, atau terakhir pertanyaan dari saya, habis itu selesai. Bagaimana untuk ketiga pembicara supaya tidak terganggu untuk kegiatan lainnya ketiga pembicara? Kita Mungkin Bagaimana? kakak dokternya, saya ngikut kakak dokter aja. Bagaimana? Karena masih sedikit peserta yang bertanya ketika pembicara, soalnya aku anak nggak akan sampaikan juga nih semuanya. ya udah gini aja, kita foto dulu. Nanti kalau belum ada pertanyaan gimana? Setuju? Bagaimana? Ya boleh. Dokter Nasi? Ya. Mbak Yovita, oke, kalau mau foto, saya foto juga dari laptop. Saya foto dari saya foto dari 1, 2, dan 3. Oke, baik. Mau sekali lagi fotonya? Boleh. Oke, boleh. Gimana? Sebentar. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Udah. Oke. Sambil menunggu ya, sambil menunggu 5 menit aja. 5 menit sambil menunggu peserta bertanya. Untuk teman-teman, ya mohon maaf ya, tidak saya sampaikan pertanyaan tentang vaksin, tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal sensitif tentang COVID sekarang ini, karena
Kalau bicara bukan bagian dari pemerintah dan juga bukan ahlinya di dalam membahas seperti itu, teman-teman bisa bertanya tentang perjuangan seorang menjadi seorang dokter. Teman-teman boleh menanyakan. Dan untuk Mbak Rasinta sendiri, Mbak, ini kan juga merawat pasien COVID, sudah dijawab bahwa sudah punya suka dukanya juga. Ada nggak sih pengen merawat pasien COVID di daerah? Bisa diulang pertanyaan? Tadi kan pertanyaan yang saya tanyakan kepada Mbak Rasinta adalah tadi kan sudah terjawab semua bahwa Mbak Rasinta sendiri sudah punya pengalaman suka dukanya, sudah setahun merawat pasien COVID. Ada nggak sih pengen untuk merawat pasien COVID di daerah lain? Ada nggak sih keinginan seperti itu? Kalau karena daerah kita sendiri pun bukan apa ya, kami untuk merawat COVID itu. Jadi saya sih lebih tepatnya kan ke suatu wilayah-wilayah juga, misalkan di teman tempat-tempatnya sendiri. Kita kok misalkan sudah landai, sudah mulai volume turun, atau kita bantu di tempat lain. Dan untuk Mbak Yovita sendiri, kalau misalnya sudah lulus nih ya, sudah wisuda, pengen ke daerah mana, Mbak? Pasien COVID dan alat. Daerah yang menurut Allah paling baik aja. Aku selalu minta yang terbaik deh sama Tuhan, karena aku nggak tahu. Siapa tahu apa yang aku pingin kan belum tentu yang terbaik buat aku kan. Jadi aku minta yang terbaik aja. Tapi kalau misalnya ada keinginan dari diri sendiri di daerah mana, Mbak? Oke. Pengennya sih ya di Surabaya, di kota kelahiranku aja. Nggak jauh dari rumah. Oke. Kalau untuk Jessica sendiri, kalau misalnya nih ya pandemi belum berakhir, pas Jessica lulus nanti, pengen ke daerah mana Jessica? Ke daerah lain untuk merawat pasien COVID? Yang pastinya daerah di Jambi, kan tinggal di Jambi. Jadi Jambi itu kayak kota nggak sebesar orang sana, tapi ya itu tempat lahir Jessica, di sini tempat Jessica lahir, gawat sampai 17 tahun. Jadi untuk pertama kali pengabdian ya pilih di Jambi sendiri sih. Jadi kontribusinya kita banyak, jangan lupa. Nah, ada pertanyaan dari Mas Simanjunta Renaldi. Sebagai menjadi seorang dokter nih, apa yang harus dipersiapkan untuk merawat pasien COVID? Apa sih yang harus dipersiapkan selain APD, atau mungkin ada hal yang lain yang perlu dipersiapkan? Buat untuk Mbak Rasinta. Oh iya. Karena Mbak Rasinta persiapan itu kita APD, kemudian daya tahan tubuh yang baik, kemudian update ilmu. Ini penting banget. Setiap hari pasti akan ada ilmu baru, entah itu dari segi obat-obatan, cara merawat bagaimana, lanjutannya bagaimana, terus kemudian bagaimana kembali ke masyarakat setelah dari COVID itu kan yang harus kita lakukan. Selain pakai hazmat, imun yang baik, belajar update dulu. Nah itu aja sih, kayak yang lain-lain ikuti. Dan untuk Mbak Yovita kan juga seorang penyanyi juga ya, sering mengcover.
untuk kondisi Indonesia sekarang ini. Boleh Mbak Yovita? Terakhir Mbak Yovita. Apa? Singkat saja. Satu lagu untuk Indonesia sekarang ini dalam menghadapi pandemi. Karena Mbak Yovita sendiri tadi bilang kan sering mengcover lagu, pasti jago dong dalam bernyanyi. Boleh satu lagu sedikit saja. Ini mau lagu kedokteran atau lagu cinta atau lagu pop atau lagu apa? Yang berkaitan dengan Indonesia sekarang ini pandemi. Oh ini lagunya Boleh satu lagu itu, singkat saja. apa aja yang itu yang lagi ini yang waktu awal-awal COVID tahun 2020 itu mungkin jiwa-jiwa yang itu ya? Itu ya, tahu nggak? Gini aja, aku kalau ditanyain suruh nyanyi lagu apa, blank. Jadi nggak kasih lagu apa gitu. Nyanyi apa sama Indonesia, Ibu Pertiwi yang. Atau mungkin boleh. Jessica dulu. Itu Ibu Pertiwi aja ya. Ibu Pertiwi aja ya. Boleh. Ya. Kalau mau bersama-sama boleh. Oh boleh. Biar... boleh. Oke. Bentar. 1, 2. Ini enggak langsung aja ya. Ya boleh, silakan. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkena. Lanjut JJ. Jessica boleh. Merintih dan berdoa. Kalau Mbak Rasitan sendiri boleh nyanyi satu lagu aja buat Indonesia, atau bisa berkolaborasi dengan Jessica dan Mbak Yovita. Tidak bisa bernyanyi aku. Kalau kita backing vokalnya sama buat. Ya aku bingung. Mau nyanyi apa? Ya menurut Mbak sendiri tentang Indonesia yang menghadapi pandemi sekarang ini. Saking sedihnya sampai gak kepikiran lagu. Gak apa-apa Mbak. Apa? Mau nyanyi apa? Ya menurut Mbak aja. Yang Indonesia sekarang lagi menghadapi pandemi. Kalau tidak bisa nggak apa-apa Mbak. Gak ada. Gitu Ya udah. Kalau gitu terakhir ya untuk ketiga pembicara, siapa saja pertanyaannya. Apa sih pesan buat masyarakat sendiri? Karena kita juga lagi menghadapi pandemi, menghadapi kesulitan ekonomi juga, dan juga menghadapi kalau bisa dibilang ketika kita lagi kuliah menghadapi kesulitan memahami teori. Untuk Mbak Rasita sendiri pengalamannya ada nggak, dan juga bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan sekarang ini? Boleh Mbak Rasita duluan menjawab. Cara ngatasin yang bandel-bandel ya masyarakat. Ya bandel-bandel bisa, dan juga masyarakat yang lagi kesulitan ekonomi juga, dan juga masih khawatir tentang pandemi ini juga. Boleh Mbak? Oke. Jadi masalah COVID ini kan bukan cuma masalah kesehatan aja ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang, pasti semua dampak di ekonomi, politik, sosial, kesehatan itu.
misalkan, karena ini dampaknya ekonomi juga. Kalau misalkan ada di sekitar kita ada yang kesulitan, entah itu orang kehilangan lapangan pekerjaannya atau mungkin gimana, harus kita bantu sebisa mungkin. Karena kalau misalkan saat ini kita bilang stay at home, di rumah aja, nggak bisa. Manusia itu makhluk yang dinamis gitu. Apalagi sudah satu tahun berjalan ini, kita suruh di rumah terus, itu nggak akan bisa. Apalagi banyak orang yang pekerjaannya nggak bisa dari rumah aja, mungkin beberapa bisa online gitu. Tapi ada banyak yang di luar itu harus bekerja. Caranya adalah kita bantu mereka, memberikan informasi. Jangan ada yang memakai masker yang kurang tepat, kita bantu kasih tahu. Mbak Yovita sendiri, Mbak, bagaimana, Mbak? Sama pertanyaan dengan Mbak Rasinta tadi. Bagaimana kalau bisa dibilang, kan kita ini juga lagi masyarakatnya juga ada yang bandel, ada yang juga khawatir di masa pandemi ini, dan juga ada teman-teman mahasiswa kita juga kesulitan di dalam bukan hanya pendidikan saja, di dalam perekonomian juga. Oke, terima kasih Kakak atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sih kalau dari aku, dari segi Yofi, sebenarnya karena manusia adalah makhluk yang pelupa, jadi lebih saling mengingatkan satu sama lain aja. Kayak gitu, karena nggak mungkin orang 1% nggak pernah salah, nggak mungkin gitu. Jadi kita lebih mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya kesadaran yang ada untuk diri kita sendiri dan orang lain. Kalau kita sehat tapi orang lain sakit kan sama aja. Sedangkan orang lain itu ada di sekitar kita. Kalau kita sehat, orang lain sehat itu bagus. Tapi kalau kita sehat, kita udah bisa sehat, tapi orang lain yang ada di sekitar kita, atau kamar sebelah kita, atau teman kita, orang tua kita, atau mungkin sakit, itu kan berarti ada something yang salah gitu loh. Kalau kita sehat, dia enggak, kayak gitu. Jadi kalau bisa saling mengingatkan satu sama lain tentang apa pentingnya kesehatan itu. Dan itu. Jadi aku lebih ke situ sih untuk solutifnya ya. Terus beberapa orang yang bandel. Jadi sebenarnya tergantung niat juga, karena sebenarnya mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sih dia tuh udah dikasih tahu bandel. Ada yang memang dia memang susah dikasih tahu, atau penyampaian kita yang salah. Lebih ke situ. Jadi kalau orang bandel itu udah dikasih tahu berkali-kali. Terima kasih Kakak. Untuk Jessica sendiri, bagaimana Jessica? Sama pertanyaan untuk Jessica. Pesan-pesan buat masyarakat yang ada di luar sana. Ya, kalau pesan-pesan, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Kalau pesan-pesan ya hampir mirip-mirip sama itu sih. Pokoknya kita harus jaga-jaga kesehatan. Ya, yang paling penting kan sekarang pandemi ya, jaga kesehatan, jangan sampai kena gitu. Kita jaga, karena imun yang rendah itu lebih gampang kena ya dok ya dibandingkan imun yang tinggi. Jadi harus sering-sering berolahraga juga. Jessica konfirmasi, takut salah Jessica. Iya. Pokoknya kita harus ya jaga kesehatan aja, jaga kesehatan, tetap sehat, imun tinggi, nggak kena penyakit gitu. In the end, hidup bahagia. Amin. Oke. Amin. Terima kasih buat ketiga pembicara atas jawabannya. Juga terima kasih sudah hadir di seminar online pada sore hari ini. Boleh nggak nanti diundang lagi tapi membahas vaksin? Boleh. Bahas vaksin. Ya, bercanda doang. Nanti diundang dengan tema yang lainnya, bukan terkait vaksin. Jangan terlalu tegang gitu, tidak akan membahas vaksin kok. Oke, buat teman-teman juga peserta, terima kasih sudah hadir di seminar online pada hari ini. Dan jangan lupa untuk datang lagi di seminar online pada tanggal 6 Maret 2021 jam 1 siang. Dan untuk ketiga pembicara, sampai jumpa lagi, tetap jaga kesehatan selalu. Dan semangat selalu di dalam beraktivitas yang sebagai dokter, sebagai mahasiswa kedokteran juga. Dan sampaikan salam juga buat keluarga yang ada di rumah. Sampai ketemu kembali lagi buat semuanya. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih ya, Dokter Rasinta, Kak Yovita, Bang Karis, terima kasih.